Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya hingga saat ini. Kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Agus Cahaya SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah ikut berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan video presentasi kami di saat ini, kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Petrusina Informasi dengan NIM 2019-008048, bertugas sebagai moderator dan pemateri pertama. Ada juga teman saya Nirma dengan NIM 2019-008073 yang bertugas sebagai pemateri. Dan ada juga teman saya Fajratun Aprianti dengan NIM 2019-008052 yang bertugas sebagai pemateri. Nah, teman-teman, di sini kami akan memaparkan video kami tentang corporate action. Untuk itu mari kita menyimak videonya bersama-sama. Ya, yang pertama ada pengertian corporate action. Corporate action merupakan suatu aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar serta berpengaruh terhadap harga saham yang beredar di pasaran. Keputusan corporate action harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik rapat umum pemegang saham atau RUPS ataupun rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu corporate action sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal. Yang berikut ada tujuan corporate action. Tujuan corporate action yaitu untuk mencapai sasaran dalam rangka untuk memenuhi tujuan tertentu seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatkan pembayaran hutang, serta tujuan lainnya. Ya, yang berikut ini ada jenis-jenis corporate action yang dapat dilakukan oleh perusahaan publik, antara lain yang pertama ada pembagian dividen atau tunai maupun saham. Dividen tunai adalah corporate action umum yang dapat mengubah harga saham perusahaan. Dividen tunai harus mendapat persetujuan Dewan Direksi Perusahaan, dan ini merupakan distribusi pendapatan perusahaan ke kelas pemegang saham tertentu. Yang kedua ada pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham adalah corporate action umum yang dapat mengubah saham perusahaan yang ada. Dalam stock split, jumlah saham beredar meningkat dalam kelipatan tertentu, sementara harga saham menurun dengan faktor yang sama dengan kelipatan tersebut. Yang ketiga ada penyatuan saham atau reverse split. Reverse split biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin memaksakan harga sahamnya. Reverse split dapat menjadi tanda bahwa saham tertentu telah tenggelam begitu rendah sehingga ekuitasnya ingin menumpang harga atau setidaknya membuatnya tampak bahwa saham itu lebih kuat. Yang keempat ada saham bonus, dan yang kelima ada penawaran umum terbatas atau right issue. Yang keenam ada pembelian kembali saham atau share buyback, dan yang ketujuh ada benturan keputusan atau conflict of interest. Yang kedelapan ada bender offer. Yang kesembilan ada penggabungan merger, dan yang kesembilan ada pengambil alihan atau akuisis. Yang kesepuluh ada konferensi saham, dan yang ke-11 ada pemisahan saham atau split off. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang bentuk corporation action yang dapat dilakukan oleh perusahaan publik. Yang pertama yaitu rapat umum pemegang saham. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang memberikan definisi sebagai sebuah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu initial public offering, yang merupakan proses penawaran perdana saham perusahaan kepada masyarakat secara umum di bursa efek sesuai dengan tata cara yang berlaku. Yang ketiga yaitu stock split, yang merupakan tindakan pemecahan nilai saham dengan membagi saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Yang keempat yaitu buyback, yang merupakan tindakan pembelian kembali saham yang telah beredar di publik dengan tujuan menahan penurunan harga saham. Yang kelima yaitu right issue atau yang biasa dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, adalah tindakan memberikan hak kepada pemegang saham lama. Yang keenam yaitu spill over, yang merupakan tindakan
tindakan perseroan yang mengakibatkan seluruh atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih kepada perseroan yang menerima peralihan. Yang ketujuh yaitu tender offer, yang merupakan tindakan penawaran pembelian saham suatu perusahaan melalui media massa. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu dividen, adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya yaitu dampak corporation action bagi pemegang saham. Corporation action memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham karena corporation action yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham. Dengan demikian, pemegang saham harus mencermati dampak atau akibat. Yang terakhir yaitu pengertian saham bonus. Saham bonus adalah saham baru yang dikelirkan untuk para pemegang saham lama. Saham bonus merupakan distribusi saham baru untuk para pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan perusahaan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberian saham bonus. Masih cukupnya jumlah modal dasar dan jumlah saham dalam portofolio untuk meningkatkan saham dari saham bonus. Jika tidak mencukup, maka emiten harus menaikkan terlebih dahulu modal dasar dan jumlah saham memiliki saldo agio yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk saham bonus. Dan selanjutnya pengertian pemecahan saham atau disebut dengan stock split. Pemecahan saham adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembarnya saham secara profesional. Dan adapun tujuan pemecahan saham menurut Magdalena Nani 2005, pada umumnya perusahaan melakukan stock split untuk menambahkan jumlah saham yang beredar dengan menjadikan harga saham lebih murah sehingga dapat menarik minat investor dan saham perusahaan menjadi lebih liquid diperdagangkan di bursa efek. Adapun pengertian risk issue. Risk issue atau disebut dengan hak efek terlebih dahulu merupakan saham yang diterbitkan oleh emiten yang diberikan hak kepada investor pemegang saham lama. Dan adapun tujuan tujuan risk issue dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memperoleh dana ketambahan dari modal atau masyarakat, baik untuk ekspansi atau rekulisasi keuangan dan lain-lain. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kurang lebih dalam presentasi kami. Kami mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.